Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lestari, absen 34 dari kelompok 4. Nah, saya akan menjelaskan pengertian zakat dan dasar-dasar hukum zakat. Yang pertama, zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata zakat juga digunakan untuk ungkapan pujian, suci, kesalehan, dan berkah. Sedangkan dalam buku Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, Abu Muhammad bin Abi Qutaibah mengatakan bahwa zakat berasal dari kata zakat atau bersih. Nah, sedangkan secara terminologi, zakat yang berarti hak yang wajib diambil dari harta yang banyak atau harta yang mencapai nisab untuk diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian mazhab Maliki mendefinisikan bahwa dengan mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai nisab atau batas kuantitas yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul atau setahun, bukan barang tambang dan bukan pula barang pertanian. Dari definisi tersebut, zakat merupakan harta yang dimiliki orang muslim yang apabila telah mencapai nasabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pula dalam Al-Quran bahwa harta orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian hak orang miskin. Islam juga telah memberi tuntunan kepada umat manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu dasar hukum zakat atau dalil-dalil yang berkenaan dengan zakat. Banyak terdapat di Al-Quran dan hadis, diantaranya surat At-Taubah ayat 71, kemudian surat At-Taubah ayat 60, kemudian surat At-Taubah ayat 173, Al-Bayyinah ayat 5, dan Ar-Rum ayat 39. Di sini saya akan membacakan 2 ayat dari 5 ayat yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5 yang bunyinya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya, khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa shalla alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun zakat. Syarat. Mengenai syarat zakat, menurut para ahli hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan kepada harta kekayaan yang oleh seseorang. Salah seorang ahli hukum Islam yang bernama Daud Ali mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati harus memenuhi syarat: pemilikan yang pasti, berkembang, melebihi kebutuhan pokok, bersih dari hutang, mencapai nisab, dan mencapai haul. B. Rukun. Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Walaupun sesungguhnya zakat sendiri merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah, dan dimensi hablum minan nas, hubungan antar manusia dengan manusia atau dengan makhluk.
Penunaian zakat merupakan wujud dari ajaran Islam yang sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib mereka yang lemah. Dari prinsip di atas ada sebenarnya tujuan yang hendak dicapai dari penunaian zakat, antara lain sebagai berikut. A. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. B. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para gharim, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. C. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. D. Menghilangkan sifat kikir atau loba pemilik harta kekayaan. E. Membersihkan sifat dengki, iri, kecemburuan sosial dari hati orang yang miskin. F. Menjembatani jurang pemisah antara kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. G. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. H. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. I. Sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial. Mengenai syarat zakat, menurut para ahli hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan kepada harta kekayaan yang oleh seseorang. Salah seorang ahli hukum Islam yang bernama Daud Ali mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati harus memenuhi syarat pemilikan yang pasti, berkembang, melebihi kebutuhan pokok, bersih dari hutang, mencapai nisab, mencapai khol. Selanjutnya yaitu zakat fitrah atau zakat jiwa. Adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan 3 syarat, yaitu 1. Islam. Maka tidak wajib membayar zakat bagi orang yang kafir asli, kecuali untuk budak dan keluarganya yang beragama Islam, sebab terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dengan demikian wajib membayar zakat fitrah dari orang yang meninggal dunia setelah terbenamnya matahari, dan tidak dari anak yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari. 3. Wujudnya kelebihan, yaitu seorang yang memiliki kelebihan dari bahan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya di hari tersebut. Maksudnya siang harinya Idul Fitri, begitu juga untuk malam harinya. Seseorang wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan orang yang wajib ia nafkahi yang beragama Islam. Maka bagi orang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat untuk budak, kerabat, istrinya yang beragama kafir, walaupun wajib ia nafkahi. Ketika seorang wajib membayar zakat fitrah, ia harus mengeluarkan suatu sok makanan pokok daerahnya jika ia adalah orang yang bertempat tinggal di suatu daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan keterangan tentang macam-macam zakat dan yang wajib dizakati, serta tentang penyaluran zakat. Macam-macam zakat dan yang wajib dizakati itu ada 4 macam. Yang pertama, zakat al-asman. Yang kedua, zakat az-zuhur. Yang ketiga, zakat urudut tijarah. Dan yang terakhir, zakat al-mawashi. Yang pertama, zakatul asman. Zakat al-asman, dalam firman-Nya dikatakan bahwa orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakan buat jalan Allah, sampaikan kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih. Asman wajib dikeluarkan zakatnya pada 2 barang, yaitu emas dan perak, baik yang dicetak atau tidak. Syarat-syarat wajib zakat dalam asman adalah 5 perkara, yaitu Islam, merdeka, kepemilikan yang sempurna, mencapai 1 nisab dan mencapai haul atau kepemilikan dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu zakat az-zuhur dan az-zimar, yaitu zakat tanaman
dan buah-buahan. Mengenai ini Allah menyatakan bahwa makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya. Az-zuru adalah bahan makanan pokok, yaitu berupa gandum putih, gandum merah, kedelai, dan beras. Begitu juga makan makanan pokok yang dikonsumsi dalam kondisi normal, seperti jagung dan kacang. Dan wajib dikeluarkan zakatnya dengan 3 syarat, yaitu 1. Hasil pertanian termasuk tanaman yang ditanam oleh manusia. Jika tanaman tumbuh dengan sendirinya sebab terbawa air atau angin, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 2. Hasil tanaman termasuk bahan makanan pokok yang tahan dan bisa disimpan. 3. Harus mencapai 1 nisab, yaitu 5 wasak tanpa kulit. Sedangkan buah-buahan yang wajib dizakati ada 2 buah, yaitu kurma dan buah anggur. Yang dikehendaki adalah kurma dan anggur kering. Syarat-syarat wajib zakat pada buah-buahan ada 4 perkara, yaitu Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, dan 1 nisab. Ketika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak ada, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Yang selanjutnya yaitu zakat urudut tijarah atau usaha. Misalnya, usaha dagang dan lain-lain. Dalam hal ini, firman Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilan. Barang dagangan wajib dizakati dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam zakat asman. Tijarah atau dagang adalah memutar harta dengan tujuan mencari keuntungan. Selain hal tersebut, juga terdapat zakat al-mawashi, yaitu zakat mengenai hewan ternak. Bisa saja diungkapkan dengan bahasa an-na'am, maka hal itu lebih baik. Karena lafal an-na'am lebih khusus cakupannya dari bahasa al-mawashi. Dan pembahasan di sini adalah binatang ternak yang lebih khusus. Syarat wajib zakat ternak itu ada 6 perkara, yaitu 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Kepemilikan sempurna, selanjutnya mencapai 1 nisab, mencapai haul, dan juga saum, yaitu digembalakan di rumput yang mubah. Untuk selanjutnya yaitu penyaluran zakat. Mengenai penerima zakat itu dibagi menjadi 2 bagian. Antara yang satu yaitu golongan yang bisa menerima zakat, dan yang kedua golongan yang tidak bisa menerima zakat. Golongan yang bisa menerima zakat itu dibagi menjadi 8. Pertama yaitu fakir. Orang fakir di dalam bab zakat adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Yang kedua yaitu miskin, yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan masing-masing dari keduanya sudah dapat memenuhi kebutuhan dan tidak mencukupi. Seperti orang yang membutuhkan 10 dirham, namun dia hanya memiliki 7 dirham. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengambil sedekah dan menyerahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 4. Yaitu mu'allaf qulubuhum. Golongan ini memiliki 4 bagian. Salah satunya adalah mu'allaf muslimin, yaitu orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah dari dalam Islam. Maka ia dilunakkan dengan memberikan zakat. Yang kelima, riqab. Mereka adalah budak-budak mukatab yang melakukan akad kitabah yang sah, sedangkan budak mukatab yang melakukan akad kitabah yang tidak sah, maka ia tidak diberi bagian budak mukatab. 6. Gharim. Gharim ada 3 bagian. Pertama, orang yang hutang untuk meredam fitnah di antara 2 golongan dalam masalah orang yang terbunuh dan tidak jelas pembunuhnya, maka ia menanggung hutang sebab itu semua. Maka hutangnya hanya bisa diberi bagian ketika hutangnya masih ada. Jika ia telah melunasi hutang dari hartanya sendiri atau telah memberikan hartanya sejak awal, maka ia tidak diberi bagian gharim. Yang ketujuh yaitu sabilillah. Mereka adalah para pejuang yang tidak memiliki bagian pasti di dalam buku catatan keuangan negara. Namun mereka berjihad dengan sukarela hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan dari daerah yang membagi zakat atau melewatinya. Ibnu Sabil disyaratkan harus dalam keadaan membutuhkan dan tidak melakukan kemaksiatan. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menerima zakat itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, keturunan Nabi Muhammad, yaitu Bani Hashim atau Bani Muthalib, berdasarkan hadis Nabi sendiri. Baik mereka tidak mau menerima haknya ataupun mau menerima. Begitu juga budak-budak yang dimerdekakan oleh mereka, tidak boleh memberikan zakat pada keturunan Nabi, namun diperbolehkan untuk menerima sedekah sunnah menurut pendapat masyhur.
Yang kedua yaitu kelompok orang kaya. Orang kaya ini tidak bisa menerima zakat, baik kaya dengan harta ataupun dengan pekerjaan. Yang selanjutnya orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang mengeluarkan zakat. Maka ia tidak boleh memberikan zakat pada mereka, orang-orang yang dinafkahi, atas nama orang fakir dan miskin. Yang terakhir yaitu orang kafir. Orang kafir tidak bisa menerima zakat, baik termasuk orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama atau ateis. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Pengertian haji ialah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Makkah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam, yakni pada rukun yang kelima yang wajib dilakukan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang mampu dan telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan atas setiap muslim yang mampu mengerjakannya dan seumur hidup sekali. Bagi mereka yang mengerjakan haji lebih dari satu, hukumnya sunnah. Syarat-syarat haji yang harus dipenuhi: 1. Beragama Islam, 2. Berakal sehat, 3. Balik atau dewasa, 4. Merdeka atau bukan budak dan kuasa atau mampu untuk melakukannya. Ketiga yaitu rukun-rukun haji. Rukun haji ialah salah satunya ihram, adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram, pakaian berwarna putih bersih dan tidak berjahit. Pakaian tidak berjahit hanya berlaku bagi laki-laki. Selanjutnya yaitu wukuf di padang Arafah, adalah hadir di padang Arafah pada waktu zuhur, dimulai sejak tergelincir matahari sampai terbitnya fajar. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Orang yang bertawaf atau berputar kebalikan arah jarum jam. Orang yang tawaf harus menutup aurat serta suci dan dari hadas dan najis. Macam-macam tawaf yaitu tawaf kudum, dilakukan ketika baru sampai di Mekah. Selanjutnya tawaf ibadah, dilakukan karena melaksanakan rukun haji. Selanjutnya lagi tawaf nazar, dilakukan karena nazar. Selanjutnya tawaf sunnah, dilakukan tidak karena sebab-sebab tertentu. Selanjutnya yaitu sa'i, adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Ketentuan sa'i harus dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kelima yaitu menggunting atau mencukur rambut. Waktu mencukur rambut setelah melempar jamrah Aqabah pada hari nahar. Apabila mempunyai kurban, cukup dilakukan setelah menyembelih hewan kurban. Tertib, yaitu berarti menetipkan rukun-rukun haji tersebut. Selanjutnya wajib haji, yaitu wajib haji adalah perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji dilanggar, hajinya tidak sah atau tidak membatalkan haji yang dilakukan, tetapi wajib membayar dam atau denda. Adapun wajib haji itu ada 6, yaitu sebagai berikut: 1. Ihram, 2. mabit di Muzdalifah, selanjutnya melontar 3 jamrah yaitu ula, wusta, dan aqabah. Selanjutnya mabit di Mina, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Selanjutnya menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Selanjutnya lagi yaitu larangan haji. Untuk lelaki, yaitu laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, dan memakai atas kaki yang menutup mata kaki. Kedua yaitu untuk perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Larangan bagi laki-laki dan perempuan yaitu memakai wangi-wangian, 2. memotong rambut atau bulu badan dan lainnya, memotong kuku, mengadakan akad nikah, memburu dan membunuh binatang, dan bersetubuh dan pendahuluannya. Selanjutnya umrah.
Umrah yaitu adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Hampir mirip dengan ibadah haji. Ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekah, khususnya di Masjid Haram. Pada istilah teknis syariah, umrah berarti melakukan tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Selanjutnya yaitu syarat umrah. Syarat umrah untuk mengerjakan yaitu dengan pertama beragama Islam, 2 balik dan berakal, 3 merdeka, 4 memiliki kemampuan adanya bekal dan kendaraan. Selanjutnya adalah mahram khusus bagi wanita. Selanjutnya adapun wajib umrah yaitu melakukan ihram ketika hendak memasuki miqat. Dan yang kedua bertahallul dengan menggundul atau memotong sebagian rambut. Selanjutnya ada jenis-jenis beberapa tipe umrah yang umum, yaitu umrah mufradah, umrah tamattu, dan umrah sunnah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.